Baik, kali ini saya akan melanjutkan untuk memberikan tutorial tentang bagaimana membuat eh, simulasi toluen proses hidrodialkilasi toluen. Kalau yang sebelumnya adalah bagian reaktor, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan untuk bagian pemisahan atau separasinya. Jadi aliran yang dari reaktor itu pada 100 derajat Fahrenheit dan tekanan 484 PSIA kemudian dipisahkan dengan dua kolom distilasi dengan produk yang seperti ditunjukkan, ya bisa dibaca di websitenya ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan pertama adalah bahwa syaratnya ya. Jadi dengan tetap menggunakan model SRK, kemudian menetapkan reflux ratio-nya sama dengan 1,3 kali minimum. Spesifikasi desainnya adalah tekanan kolomnya isobar atau sama, sedemikian rupa sehingga memperoleh suhu distilat 130 derajat Fahrenheit. Akan tetapi tidak boleh ada kolom yang tekanannya lebih kecil daripada 120 PSIA. Jadi seperti itu. Nah, untuk memenuhi persyaratan itu, pertama kita coba mencari dew point dulu. Jadi mencari untuk memperoleh perkiraan awal tekanan kolom, kita hitung dengan dew point dalam produk 1 dan bubble point dalam produk 2. Sekarang kita untuk menghitung sebelum masuk ke situ, seperti biasanya kita harus masuk dulu ke menambahkan komponen dan basisnya. Jadi komponennya yang pertama adalah seperti kemarin hidrogen, kita masukkan hidrogen, kemudian yang kedua adalah metan, yang ketiga benzen, yang keempat toluen, ini komponen ada 5, dan yang terakhir bifenil. Oke. Nah, sekarang setelah komponen masuk, kita masuk ke prepackage sama seperti sebelumnya, kita tambahkan, kemudian kita pilih yang SRK, Schwab Rodriguez Wong. Oke. Nah, setelah itu baru, karena ini tidak ada reaksi di sini, kita tidak perlu menambahkan reaksi. Kita bisa masuk langsung ke simulation. Itu masih jalan. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung dew point dari produk 1, bisa dengan menggunakan ini, kita masukkan material streams di sini. Ini perhitungan dew point, kita beri nama aja dew point produk 1. Nah, produk 1 terdiri dari ini. Jadi komposisinya kita ambil adalah dari komposisi, kita ambil ini sebagai basisnya yang diketahui adalah molar flow, sehingga ini kita ganti dengan mol flow. Dan kita isi untuk produk 1, hidrogennya 1,5, kemudian metannya 19,2, kemudian benzennya 1,3. Yang lainnya 0, toluen 0, bifenil 0. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari tekanan bubble point pada suhu, katakan ini 130 tadi.
130. Berapa tekanan bubble-nya di sini? Nah, bubble point adalah kondisi di mana embun mulai pertama kali terjadi. Nah, pada saat itu tepat jenuh ya. Tepat jenuh berarti di sini vapor fraksinya pas tepat 1. Maka di sini kita isikan 1. Maka kita bisa dapatkan nilai pressure-nya adalah 115,4 ya. 115,4 derajat 115,4 PSIA. Ini adalah dew point dari titik 1. Sehingga ini tekanannya kalau kita ambil ini tekanannya masih di atas 20 Fahrenheit. Kemudian yang kedua kita cari bubble ya. Bubble point. Bubble point produk 2. Ya, produk 2, bubble point-nya ini kita isikan dulu. Ini sama, kita ubah basisnya ke mol flow dulu, karena yang diketahui adalah molar flow-nya. Kemudian kita isikan produk 2, hidrogennya 0, metannya 0,1, benzen 258,1, toluen 0,1, dan bipenilnya 0. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini lagi. Suhunya sama, ini kan suhunya suhu distilatnya 130 maksimal ya. Jadi diharapkan untuk menulis suhu distilatnya ini. Nah, sekarang kalau untuk menghitung bubble point-nya, berarti bubble point ketika pertama kali mulai terbentuk uap. Berarti di sini liquidnya adalah liquid jenuh. Maka fraksi uapnya menjadi 0. Maka kita isi di sini 0. Maka akan ketemu tekanannya 8. Ya. Ketemu tekanannya adalah 8 PSIA. Nah, jadi, karena ini masih di bawah tadi, syaratnya adalah tekanannya di bawah harus di minimal 20 PSIA. Maka yang untuk kolom kedua nanti kita pasang 20 PSIA. Sedangkan untuk yang di sini bisa kita pasang tekanannya 120 PSIA. Karena di sini ketemunya 115 ya, supaya ininya jadi 120. Baik, maka kita akan coba masukkan dari sini. Jadi kita pasang umpan. Ya. Jadi umpan, ini feed, ya. Feed stream. Kita beri nama feed stream. Nah, yang diketahui suhunya tadi adalah masuk pada 100 derajat Fahrenheit dan 484. 100 derajat Fahrenheit. Tekanannya 484 PSIA. Kemudian ini unknown composition, kita isi komposisinya. Jadi yang diketahui ini juga molar flow, sehingga ini basisnya kita ubah menjadi mol flow. Dan kita isikan data yang diketahui. Yang pertama adalah hidrogen 1,5, kemudian metan 19,3, kemudian benzen 262,8, toluen 84,7, dan bipenil 5,1. Oke. Sudah. Nah, jadi ini kalau kalau mau dihitung menggunakan shortcut, ini tidak ketemu ya, tidak bisa menggunakan shortcut yang ada di HYSYS, sehingga ini dihitung secara manual dan didapatkan menggunakan kolom biasa ya, menggunakan kolom shortcut gagal, sehingga kita menggunakan cara lain untuk menghitungnya dan didesain sebagai stripper reboiler dengan 3
tray tanpa kondensor, Jadi kita pilih yang ini. Ini ya ada mana? Jadi yang ini reboiler absorber ini tanpa kondensor. Kita pasang di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian ini kita klik double 2 kali. Ini masuk pada kolom pertama, jadi ini feed stream. Jumlah tray-nya 3. Kemudian ini hasilnya adalah fuel gas ya, karena isinya hidrogen dan metan, kita beri nama fuel gas. Kemudian produk bottom-nya kita beri nama aja bottom. Kemudian beban ini kita beri air duty 1, reboiler duty 1. Oke, maka kita bisa, ini sudah lengkap, bisa kita klik next. Ini kita ambil yang default-nya aja. Nah ini tekanan atas, ya tekanan tadi, untuk kolom pertama kita tetapkan 120. Karena tekanan isobar, maka di bawah juga tekanannya 120. Ini pressure drop-nya 0, kemudian bisa kita lanjutkan. Ini bisa diisi, bisa enggak, sebentar kita kosongkan dulu. Nah, kemudian boil up ratio juga bisa kita kosongkan dulu, selesai. Nah, sekarang yang kita isi, kita lihat di monitor, ya, di monitor, kita tambahkan ini speknya. Kita tambah add spec. Jadi yang kita inginkan tadi di produk 1 itu bensinnya 1,3. Sehingga ini yang kita ambil kolom komponen flow. Kolom komponen flow, kita tambahkan spek, kolom komponen flow. Nah ini komponen kolom komponen flow-nya, ini adalah bensin di distilat. Ya. Kita beri nama bensin D1. Ya, bensin di D1. Jadi streamnya adalah yang diambil streamnya yang fuel gas. Flow basisnya molar, spek value-nya kita isi di sini yang diinginkan adalah 1,5. Kita isi 1,5. Komponennya adalah bensin. Jadi bensin yang diinginkan ini adalah heavy key komponen yang terbawa ke atas. Jadi sekitar 1. Oke, ini speknya sudah kita pasang semua, maka di sini akan muncul. Maka ini kita nonaktifkan. Kemudian ini derajat kebebasannya berubah menjadi 1. Ini belum bisa diselesaikan. Maka yang kita ambil di sini, kita aktifkan yang ini. Bensin 0,1, maka di sini sudah langsung converge. Ya, converge, jadi ini bisa diselesaikan dengan hasil seperti ini. Jadi ini adalah posisi suhu terhadap tray. Jadi posisi suhunya seperti ini. Profil suhu di dalam kolom. Nah, sekarang kita lanjut ke yang masuk ke kolom kedua. Jadi kita sudah punya hasil seperti ini. Sudah punya hasil kolom, ada fuel gas, ada bottom, dan di sini ada titiknya. Sekarang kita akan masuk ke kolom kedua. Nah, kolom kedua ini kita harus cari. Kita lihat di sini komposisinya yang keluar dari sini adalah, jadi ada hidrogen, metan, benzen, toluen, bibenil, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan
Jadi yang diinginkan ya ini ya. Jadi bisa kita cari. Jadi kita menggunakan shortcut kolom ya untuk mencari berapa jumlah tray dan optimal masuk umpan bitnya di mana. Kita akan menggunakan shortcut kolom. Jadi shortcut kolom adalah yang mana? Ini separator ini. Ini shortcut kolom, kita pasang di sini. Kemudian umpannya adalah ini bottom spec sama ya. Jadi kita bisa masukkan ini, klik di sini, kemudian ini klik double 2 kali. Jadi yang diinginkan adalah ini bottom spec. Nah, ini komposisinya harus sama dengan yang bottom sini. Gimana caranya? Kita nggak perlu mengisi satu, kita bisa copy semua isi yang ada di bottom ini dengan klik ini. Jadi define from strip. Klik, kemudian kita pilih bottoms. Oke, maka semua data yang ada di sini masuk ke bottom spec ini. Oke. Kemudian ini kita klik 2 kali, jadi inletnya adalah bottom spec. Ini kita distilatnya D1. Kita beri nama D1. Kemudian ini bottomnya B1. Kemudian ini kita kondenser ya, C1 duty, beban dari kondenser. Ini kita beri nama R1 duty. Oke. Nah, sekarang keluar unknown key components. Kita lihat parameternya, ini harus diisi. Light key komponennya yang jelas adalah light key komponennya benzen. Ya. Kemudian heavy key komponennya toluen. Nah, sekarang bagaimana menetapkan fraksinya ini berapa? Jadi fraksi benzen dan toluen ini berapa? Ini harus diambil dari nilai bottom ini. Ya. Jadi kita bisa hitung, kita bisa manfaatkan misalnya menggunakan ya ini harus misalnya kita pakai Excel gitu ya untuk menghitung heavy key dan light key berapa nilai ininya, berapa nilai dari fraksi molnya ini. Jadi kalau kita ini bisa kita ambil dari nilai ini ya yang di bottom ini. Jadi produk. Jadi sebenarnya diambil dari produk ya. Diambil dari produk 2 dan produk 3. Ya. Jadi kalau dari produk ini ya. Ini produk 2. Produk 2 yang diketahui ini ya. Ini adalah benzen produk. Ini tadi ya 0, jadi ininya 0. Kemudian ini 0. Ini 0,1. Kemudian C7H8-nya, toluennya 258,1. Kemudian ini benzen toluennya 0,1 dan yang terakhir 0. Jadi produk ini feed ya. Ini feed, kemudian ini yang produk 1. Produk 1 itu yang didistilat. Benzen produk, ini yang didistilat. Jadi ini ada yang di D1. Kemudian yang produk toluen yang nantinya akan di-recycle, ini yang produk 3. Ini isinya 0. Ini yang di B1. Ini yang mau dihitung ya, isinya 0.
kemudian yang ini 0, ini 3,4, kemudian ini 84,6, dan yang terakhir 5,1. Jadi ini totalnya bisa dihitung, ini sum ya. Ini sama dengan ini jumlah, ini juga sama dengan, ini bisa di-copy saja, jumlah sampai ke sini, ini juga di-copy ke sini. Nah, sekarang kita hitung fraksi molnya, berarti ini sama dengan ini dibagi dengan total. Ini diberi dolar semua F4 dengan tekan F4 di sini, kemudian bisa di-copy. Nah, kemudian ini juga dihitung, ini dibagi dengan totalnya, ini juga diberi dolar semua F4. Nah, kemudian ini bisa di-copy bawah. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini, berarti yang lighty komponennya adalah ini benzen ya, yang di distilat, yang di lighty komponennya benzen ini ya, yang di B1 ya, dengan komposisi ini. Jadi komposisinya ini nilainya, kemudian yang ini adalah lighty komponen, ini heavy key komponen. Jadi bisa kita masukkan ya, kita masukkan lagi ke sini 0,0365 dan satunya 0,000387. Jadi yang kita kembali ke HISIS-nya, kita isi di sini ini benzen, isinya adalah 3,65 E pangkat min 2. Kemudian yang toluen heavy key komponen dalam distilat, dari hitungan tadi 3,87 E pangkat min 4. Oke, nah sekarang kode pressure-nya kita isi semuanya 20 ya. Tadi minimal tekanannya 20 karena tadi didapat ketika menghitung bubble point-nya hanya 8 PSI, kita ambil 20. Ini juga 20 karena isobar. Nah, kemudian ketemu minimum refrakt ratio-nya 1,216. Nah, sekarang kita tadi ketentuannya adalah menghitung 1,3 kali minimum. Jadi ini 1,216 dikalikan 1,3. Ya. Jadi sama dengan 1,216 kali 1,3. Jadi ketemu 1,58. Jadi ini kita refrakt rasionya, kita isi eksternal refrakt rasionya adalah 1,1,58. Oke, maka kita akan dapatkan seperti ini. Sudah selesai, ya kita bisa lihat di performance-nya. Jadi minimum train numbers-nya 15, actual number of train-nya 31,98, optimal fit speed-nya ketemunya adalah ya. Jadi ini ketemunya 3125 ya. Maka kita bisa masukkan ini, kita pakai nilai ini, kita pakai actual train-nya ya 32 ya, nanti bisa 31,998, kemudian optimal fit-nya di tray 25,67 ya, 25,821. Jadi dari sini kita bisa masuk ke kolom ya. Jadi jumlah tray-nya 32, nanti kita pasang jumlah tray-nya 32 dengan masuknya pada 25. Ya. Oke, sekarang kita pasang dari sini, kita bisa pasang
ini distillation column, ya. Klik, kemudian ini kita klik 2 kali. Inletnya adalah bottoms, ya. Kemudian ini kita beri nama yang ini menggunakan jadi menggunakan total kondensor. Jadi kalau total kondensor ini kita pilih total kondensor. Nah, ini yang produknya adalah benzen produk. Oke, kemudian yang ini toluene recycle yang nanti di recycle. Nah, ini kondensor energinya kita beri nama C-2. Ini R duty 2, reboiler duty 2. Oke, kemudian inletnya tadi ketemunya adalah masuk pada tray ke 25. 25, berapa ini kita pasang jumlah traynya ya. Bentar, jumlah traynya adalah 32. Jadi actual number of tray 32, ini kita pasang 32. Ya. Kemudian masuknya di 25. Oke. Jadi seperti ini. Masuk di 25. Tray ke 25. Nah, setelah ini kita isi, jadi ini streamnya umpannya adalah bottoms yang dari tadi, kemudian dari keluaran dari distilasi pertama, kemudian masuk di kolom di tray nomor 25 dengan jumlah tray totalnya 32. Ini menggunakan total kondensor, ya. Maka ini sudah terisi semua dan kita klik. Ya, kita gunakan one screw, bisa langsung di next. Nah, sekarang tekanan tadi diisi dari tadi ditetapkan setelah dihitung 120. Jadi kolom 1 di set 120 dan kolom 2 20 PSIA. Maka ini kita isi 20 PSIA. Ini juga tekanan regulernya 20 PSIA. Dan next. Jadi ini isobar, dianggap tidak ada pressure drop. Oke, ini bisa diisi, bisa enggak, opsional. Kita langsung masuk ke sini. Nah, reflux rasio bisa kita isi tadi. Reflux rasio pendekatan sama dengan berapa tadi? Reflux rasionya 1,58 misalnya. Ini bisa. Kita sementara tidak kita isi dulu ya. Dan nah, di sini kita lihat unconvert masian, kita lihat di baik setelah kita isi semua speknya ini, maka kita untuk menyelesaikan kita bisa lihat di monitor. Ini adalah spek yang dihitung. Ini kita bisa tambahkan spek yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi untuk distillate rate-nya kita inginkan kalau di total yang produk bensin ya itu nilainya adalah 258,3 pound mol per jam. Itu spek pertama. Ini derajat kebebasannya -1, kita bisa tambahkan spek yang berikutnya. Dengan klik ini, bisa add spek. Ya, kita masukkan yang diketahui tadi, untuk produk bensin kita inginkan metan yang terikut paling banyak 0,1. Sehingga ini bisa kita klik add spek. Ya, kemudian ini adalah di toluene ya di produk ini.
di distilatnya, di toluennya. Toluen, ini streamnya. Ya. Di toluen, streamnya adalah ini molar flow-nya, spec value-nya 0,1. Komponennya adalah toluen. Oke. Kemudian kita tambahkan spek yang satunya adalah juga sama, kolom komponen flow. Nah, sekarang ini kita namakan untuk yang bensin tadi ya, di bensin. Streamnya ada yang bawah, ini yang bottom, jadi toluen recycle. Basisnya molar, nilainya 3,4. Yang diinginkan bensinnya hanya 3,4 yang ikut di bawah. Komponennya adalah kita isi bensin. Oke. Nah, sekarang derajat kebebasannya 0. Sekarang kita ambil yang ini, kita klik. Ini kita lepas. Oke. Maka kita bisa dapatkan sudah convert ya. Jadi yang kita ambil speknya adalah yang di bawah ya, nilai toluennya yang diizinkan 0,1, yang ke atas yang boleh adalah toluen sebagai big komponennya 0,1, yang ke bawah adalah sebagai bensin sebagai light key komponen 3,4, kita isikan, maka kita bisa dapatkan hasil sudah convert semua, kita bisa dapatkan hasil seperti ini. Jadi kita bisa lihat hasilnya di workbook, ya. Komponen-komponennya kita lihat di fuel gas, bensin produk, ya, sesuai dengan. Jadi kalau fuel gas produk 1 ini, agak digeser sedikit supaya kelihatan. Ya, ini totalnya 258, tidak persis 258,3. Jadi kalau kita lihat di ini di komposisi, ya, kita bisa lihat ya ini komposisi. Misalnya kita lihat ini ya di produk 1 komposisinya kita di basis, kalau buat basis mol flow. Nah, jadi di mol flow hidrogennya 1,5, ini 19, kalau yang di soal 19,2 ini keluarnya 19,2973, sedangkan bensinnya tepat 1,5, bensinnya masih ada terbawa 1. Seperti ini. Kemudian untuk yang bensin produk, komposisinya kita lihat, kalau kita ubah basisnya ke mol flow, kita bisa lihat di sini, fasanya adalah liquid, ya, bensinnya terhitung ketemunya adalah 257,8. Di sini 258,1 ya kalau di soal. Jadi sudah kita dapatkan hasil penyelesaiannya. Jadi begini, jadi demikian kita sudah bisa membuat simulasi untuk pemisahan hasil dari produk reaktor. Terima kasih atas perhatiannya.